sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ibu Wakil yang saya hormati, Ibu Kepala Tata Usaha, Kepala Perpustakaan yang terhormat, Bapak Ibu-ibu, jadi seluruh yang hadir di ruangan ini yang terhormat. Pada hari ini tanggal 20 Agustus 2024 kita melaksanakan kombel kita, merupakan kegiatan rutin, dan topik bahasan kita hari ini adalah budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eri kepada kita semua. Dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan kemudian nanti akan kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas, sehingga ada pembaharuan dan inovasi baru yang kita lakukan, yang nanti manfaatnya mudah-mudahan akan kita lihat setelah proses pembelajaran selesai. Bapak dan Ibu semua, walaupun ini kegiatan kombel dan kemudian yang menjadi narasumber adalah teman kita, mari kita ikuti bersama-sama. Karena Bapak dan Ibu, kita sangat yakin dan percaya bahwasanya setiap kita ini punya kelebihan, dan mohon kita kolaborasikan secara bersama-sama, dan tidak ada kita yang menganggap ini adalah kegiatan biasa-biasa. Tapi saya mohon Bapak dan Ibu menganggap ini kegiatan yang luar biasa. Bu Yul, kawan-kawan kita yang tidak hadir, sampaikan ke beliau-beliau tersebut bahwasanya setiap hari Selasa itu kita jadwalkan kombel. Harusnya ini proses pembelajaran Bapak dan Ibu di kelas, tapi untuk menambah ilmu kita bersama-sama, kita lakukan kombel dan kita berbagi praktik baik dalam kegiatan ini, yang pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu, kita berharap kita semua memiliki kesamaan pemikiran, kesamaan dalam bertingkah dan berlaku, dan juga dalam memperlakukan anak kita di kelas, sehingga tidak terlihat perbedaan-perbedaan yang sangat jauh antara sama kita. Kepada Bapak dan Ibu guru penggerak, saya mohon Bapak dan Ibu bisa terus memberikan kolaborasi pada kawan-kawan lain, berbagi praktik lain baik dengan kawan-kawan yang lain, sehingga guru penggerak itu ada manfaatnya. Bapak dan Ibu, saya mohon demikian. Kenapa? Bapak dan Ibu, yang guru penggerak itu berbeda cara pembelajarannya, berbeda disiplinnya, berbeda karakternya. Ya, karena pemerintah menginginkan demikian. Bapak dan Ibu, hari ini materi kita tentang budaya positif. Tolong nanti Bu Mary sampaikan ke kawan-kawan sebagai pengimasan, ya, apa yang Bu Mary pelajari segala macam, pengimasan ke kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semua akan paham dengan itu. Kemudian kalau nanti ada sesuatu yang kita diskusikan bersama-sama, silakan kita diskusikan Bapak dan Ibu, sehingga di ruangan ini bisa jelas semua, dan kemudian keluar dari ruangan ini tidak ada lagi pertanyaan tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga kita semua mendapat berkah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Yang sama-sama kita hormati pada siang hari ini Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pancung Soal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pancung Soal, kemudian Ibu Kepala TU dan staf tata usaha, karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Pancung Soal. Dan yang teristimewa sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru hebat SMA Negeri 1 Pancung Soal. Baiklah Bapak Ibu, pada siang yang cerah ini marilah kita bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di sekolah pada siang hari ini dalam acara komunitas belajar, salah satunya budaya positif dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4, saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian selawat beserta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, di sini sebenarnya ini bukan bermaksud lebih hebat atau menggurui Bapak Ibu. Di sini hanya saya berbagi praktek baik tentang budaya positif sebagai salah satu tugas kegiatan diseminasi aksi nyata saya. Kita mulai lagi Bapak Ibu. Di sini konsep inti dari budaya positif itu. Konsep inti itu yang pertama itu yang akan kita bahas perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya di sekolah kita udah menjalankan selama ini konsep inti budaya positif. Di sini saya lebih mengulang kembali pembahasan ini. Bagaimana kita sebagai guru berusaha merubah paradigma kita makin hari makin lebih baik sesuai dengan kebutuhan murid kita. Kemudian sama dengan disiplin positif. Di sekolah kita Bapak Ibu kan juga udah melaksanakan disiplin positif ya Bapak Ibu. Salah satu contohnya pada pagi hari kita udah menyambut siswa-siswi kita dengan bersalaman. Itu juga merupakan salah satu budaya positif di sekolah kita. Kemudian ada literasinya, kemudian ada juga siswa mengaji dan siswa yang lain mendengar di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang disebut dengan budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, yang mana nilai itu yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bagaimana kita memupuk peserta didik kita itu? Kita di sekolah tidak bisa merubah peserta didik kita itu ya Bapak Ibu sesuai yang kita inginkan, tapi kita hanya memupuk apa yang ada dalam dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian pembelajaran
dengan paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Karena kita tahu profil pelajar Pancasila kita itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita sebagai guru mengembangkan dan memanfaatkan, menumbuh kembangkan jati diri peserta didik kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena visi sekolah kita kan juga berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini saya jelaskan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi proses, konten, dan produk. Kemudian profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita mengimplementasikan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan atau ancaman dan hukuman. Biasanya termasuk saya sendiri sebagai guru, dulunya juga saya berpikir kalau kita memberikan sesuatu kepada murid kita itu berarti kita nanti kita beri imbalan. Maksudnya kalau kamu melakukan ini nanti nak nilai kamu akan seperti ini. Kalau kamu melakukan ini kamu akan mendapatkan hadiah. Di sini kita bagaimana kita berupaya Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan murid kita itu tumbuh dari dirinya. Dia melakukan sesuatu itu bukan mengharapkan imbalan atau nanti saya terlambat datang sekolah, saya akan dihukum di sekolah. Kalau bisa kita menumbuhkan bukan yang seperti itu. Kita menyadarkan murid kita itu kesadaran dari dalam dirinya. Berarti saya datang sekolah itu merupakan disiplin dari diri saya sendiri, bukan karena saya takut dihukum. Seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita merubah peserta didik kita itu dari paradigma dulu yang kurang baik menjadi lebih baik. Bagaimana kita menumbuhkan karakter yang baik, bukan mengharapkan imbalan yang kita berikan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Kemudian inti dari budaya positif itu adalah menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri murid untuk mematuhi aturan tanpa terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Berarti kita menumbuhkan dalam diri peserta didik kita itu bagaimana dia melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan hadiah atau takut dengan hukuman yang kita berikan. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa melakukan semua ini ya Bapak Ibu. Contohnya di sini. Saya minta Bapak Ibu untuk menggenggam salah satu barang yang berharga di tangannya. Terserah mau digenggam apa saja, yang jelas di tangannya ada digenggam satu barang yang berharga. Nanti kita coba teman yang lain untuk meminta teman kita tersebut membuka tangannya, apakah dia bisa membukanya atau tidak. Bagaimana nanti sesuatu itu sangat berharga bagi kita, apakah bisa kita berikan kepada orang lain atau tidak. Terserah nanti temannya membujuknya bagaimana. Terserah apa saja. Yang penting itu bermanfaat bagi diri kita, sangat berharga. Ya barang benda. Ya. Siapa yang kita curug? Bu Dia mau merayu siapa Bu Dia? Coba Bu Dia. Bu Dia rayu, Bu Dia caranya bagaimana Ibu rayu agar Nopi bisa membuka genggaman tangannya? Siapa? Ayo. Siapa di sini? Bu Neneng lah. Bu Neneng mau merayu siapa? Dia merayu teman itu agar dia bisa membuka genggaman tangannya. Ibu Viola. Ibu Ola, bolehkah Ibu memberikan barang Ibu yang berharga yang ada dalam genggaman Ibu Viola? Tidak mau Bu Neneng. Bu Mezi, bantu Bu Mezi rayu salah seorang guru kita, Bu Mezi. Pak Nando. Bolehkah Pak Nando memberikan barang yang ada dalam genggaman Pak Nando? Tidak Ibu Mezi, Kenapa tidak Pak Nando? karena dia sangat berharga. Bisakah dibeli dengan uang Pak Nando? Tidak. Tanya banyak FP ya. Iya. Tanya berapa uangnya? Kalau Pak Nando mau nanti akan saya carikan jalan-jalannya. Sudah ada Bu. Berarti sebegitu berharganya barang Pak Nando. Barang yang ada dalam barang yang di genggaman. Barang yang ada dalam genggaman Pak Nando. Iya. Ada Bapak Ibu yang mau mencoba lagi merayu guru yang lain untuk membuka genggaman tangannya? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa meminta orang lain sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan sesuatu kepada teman kita itu, kita harus berupaya sekuat tenaga kita untuk merayu bagaimanapun caranya. Ya, tapi tetap tidak mau membukanya. Seperti itu juga peserta didik kita di dalam kelas Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan dilakukan oleh murid. Kalau jika dia tidak mau melakukannya atau berbuat sesuatu, maka dia memilih untuk tidak
tidak melakukannya. Kecuali tadi kita memberikan sesuatu hadiah, kadang hadiah yang kita berikan atau hukuman yang kita berikan dia tetap juga tidak mau melakukannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Posisi yang pertama itu kita sebagai guru, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Mungkin selama ini kita pernah melakukan ini, walaupun tidak hukumannya tidak hukuman fisik, mungkin verbal dengan bahasa kita. Misalnya siswa kita itu terlambat, kita memberikan suatu hukuman kepada mereka. Kemudian yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Misalnya siswa kita itu kita buat dia merasa bersalah dengan hal yang dia lakukan atau kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan bahasa bicara yang datar. Bagaimana kita sebagai guru itu menganggap siswa kita itu sebagai teman. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Posisi memantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tertentu. Kita hanya memantau peserta didik kita itu, apa yang dia lakukan, kita hanya memantau dan melihatnya saja. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini kita berada di nomor berapa ini Bapak Ibu? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Manajer Bu? Iya, alhamdulillah. Berarti posisi kita yang lebih baik itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu, di mana kita mengajak peserta didik kita itu untuk berdiskusi jika dia melakukan suatu kesalahan. Bagaimana kita membuat dia memperbaiki kesalahannya itu sendiri datang dari dalam dirinya, bukan karena hukuman atau hadiah yang kita berikan. Kemudian setelah yang terakhir nanti kita tanyakan keyakinan yang pernah dia buat. Kan ada dia membuat keyakinan kelas dengan kita. Baru terakhir seperti itu. Tapi selama ini termasuk saya juga sering melakukan dulu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Tapi melalui ini kita berupaya sedikit demi sedikit untuk merubah posisi kita itu sebagai manajer. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Yang pertamanya stimulusnya itu respon tentang dunia yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya teori kontrol tentang dunia. Berarti yang sebelah kiri stimulus, yang sebelah kanan teori. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Sama dengan murid kita, kebutuhannya tidak sama, kebutuhannya berbeda-beda. Karena dia dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak mungkin semua orang itu memiliki gambaran yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya
Saya yang bisa mengontrol diri saya, sama dengan genggam yang ada dalam genggaman kita tadi. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulusnya, mode berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai anak bangsa Indonesia. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Permadiers program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu merupakan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak bangsa di Indonesia, khususnya di sekolah kita. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti itu motivasi datangnya dari luar atau eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga termasuk motivasi eksternal atau motivasi yang ada dari luar diri kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan sesuatu ini. Berarti itu merupakan motivasi internal. Itu merupakan tujuan dari disiplin positif yang motivasinya datang dari diri kita sendiri. Kemudian menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana kita memerintah diri kita sendiri, atau kita mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari luar atau eksternal. Yang lebih baik itu adalah internal. Ini ada kalimat rumpang Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu apa kata? Senangan. Ya, yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, ya. Yang keempat lima kebutuhan dasar manusia: kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, yang terakhir bertahan hidup. Kesenangan itu bagaimana murid kita itu merasa senang melakukan sesuatu itu. Kadang dia melakukan kesalahan, tapi sebenarnya dia senang melakukan itu. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita mengatur sebagai posisi manajer dengan yang dilakukan senang itu sebenarnya tidak baik menjadi lebih baik. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima,
memberi dan menerima kasih sayang atau berkoneksi. Itu sangat penting, merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, kemudian otonomi. Yang keempat, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau prestasi yang diakui. Yang terakhir itu bertahan hidup, kebutuhan psikologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis rasa aman. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil atau sukses itu berdasarkan kontrol diri. Yang di tengah itu kontrol dari luar. Yang paling kiri itu kontrolnya dari luar, identitasnya gagal. Jika guru berbuat sebagai penghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir murid. Kita kan juga sering, saya juga pernah melakukan itu Bapak Ibu. Berarti itu termasuk identitas kita yang gagal. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan ini, ibu kecewa kepada kamu. Nah, juga pernah kita lakukan Bapak Ibu. Sebenarnya yang lebih baik itu posisinya itu identitas berhasil. Bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid, kenapa dia melakukan itu? Kemudian apa yang kita yakini nak? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti ibu akan memberikan hukuman. Kita pernah, itu merupakan identitas gagal. Identitas berhasilnya, ayolah lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, ibu sudah pernah membantu kamu. Berarti itu datangnya dari luar. Jika datangnya dari diri peserta didik itu sendiri, apa yang bisa kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti dia datang dari dalam dirinya. Kemudian ada murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ibunya, nggak usah kita kerjakan tugasnya. Kemudian sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Sebenarnya pada posisi yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa memperbaiki keadaan atau kesalahan yang pernah saya lakukan. Kalau bisa murid kita berbicaranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang dibicarakannya itu memang benar-benar datang dari dalam dirinya, bukan dari luar. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Sebenarnya konsekuensinya itu anak menghargai disiplin. Hukumannya memaksa anak, konsekuensinya mulus atau tanggapan dari anak. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sebenarnya kita harus mendorong anak itu agar mudah menyesuaikan dirinya. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sebenarnya yang harus itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi ini yang pertama itu tindakan guru mencatat
1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan maksudnya di sini murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ada 2, ada Bapak Ibu yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi, kita lihat Bapak Ibu. Ya, berarti yang paling bawah itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, itu hukuman ya Bapak Ibu. Ya. Ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Pagi ini Adi terlambat lagi datang ke sekolah. Cara masing-masing posisi kontrol menangani permasalahan ini. Kan ada 5 posisi kontrolnya tadi Bapak Ibu. Yang pertama itu dengan suara keras guru berucap, terlambat lagi. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Sekarang lari keliling lapangan. Ya, kita pernah melakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, termasuk saya sendiri juga pernah melakukan itu. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Dengan suara lembut guru berucap, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji sama ibu untuk tidak terlambat lagi. Tapi ternyata kamu masih terlambat. Ibu kecewa sama kamu. Dengan suara yang lembut. Berarti anak itu merasa dirinya bersalah. Kemudian yang ketiga itu posisi kita sebagai teman. Sambil senyum-senyum guru berucap, Adi, ayolah, mengapa kamu masih terlambat? Sambil senyum-senyum, besok jangan diulangi lagi ya Adi. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Kemudian posisi kita sebagai pemantau. Guru berucap datang dengan suara formal, kamu terlambat lagi. Kamu paham kan konsekuensinya? Juga pernah kita lakukan ya Bapak Ibu. Tapi yang terakhir itu adalah posisi kita sebagai manajer. Guru berucap dengan suara tulus mendekat pada murid, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7.30. Jawab siswa, ya kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nanti siswa kita jawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar ketinggalan saya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok kamu bisa hadir tepat waktu? Bisa Pak, besok saya akan hadir tepat waktu. Baik, Bapak hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Atau yang terakhirnya juga bisa kita tanyakan Bapak Ibu. Berarti dari yang Adi lakukan ini, keyakinan mana yang Adi langgar? Nah, nanti siswa itu akan tahu keyakinan kelas mana yang dia langgar atas kesalahan yang dia buat. Berarti datang tepat waktu, berarti dia melanggar itu. Dia akan berusaha memperbaiki dirinya. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer itu posisi manajer yang paling disarankan untuk guru, karena posisi ini mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain, berkolaborasi dengan murid, memperbaiki kesalahan yang ada. Murid akan lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang ada, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian
Kemudian keyakinan kelas sudah kita bahas pada komunitas belajar kita sebelumnya ya Bapak Ibu. Di sini saya ulangi sedikit. Yang disebut dengan keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan kebaikan atau kedisiplinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik murid kita kembali lagi kepada nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Adapun prosedur untuk membuat keyakinan kelas itu sebenarnya udah kita bahas juga. Ini saya ulangi sedikit Bapak Ibu. Mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Yang terakhir itu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Ini keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau berbeda. Betul atau salah Bapak Ibu? Salah. Ya, betul ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Ya, betul sekali jawabannya. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama itu menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu merupakan untuk keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya itu untuk menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, berarti selalu bersikap positif atau hormat. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas berdasar kelas serta pendalamannya. Ini diacak ya Bapak Ibu, susunannya seperti ini. Yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua itu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga itu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang telah kita buat Bapak Ibu perlu juga kita tinjau minimal 1 kali dalam 3 bulan untuk melihat, kita tanyakan apakah yang perlu kita perbaiki dari keyakinan kelas berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh murid-murid kita di sekolah atau di kelasnya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat untuk dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan
tersebut, semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan sampai keyakinan kelas itu kita buat 1 kali setahun nggak kita tinjau-tinjau. Harus kita tinjau ya Bapak Ibu. Nah, di sini restitusi, segitiga restitusi merupakan sebuah cara dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Yang pertama itu kita bertanya kepada murid, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita berikan mereka keyakinan. Kemudian menstabilkan identitasnya dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana dia memperbaiki kesalahan dia. Kemudian validasi tindakan yang salah dari kesalahan yang dia buat. Contohnya siswa kita yang terlambat tadi juga bisa contohnya. Jadi kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti siswa kita itu akan mencoba menjawab berdasarkan dari dalam dirinya. Kemudian adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti mereka berpikir bagaimana dia menjalankan keyakinan kelas itu tanpa paksaan dari luar. Ini 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Kemudian segitiga restitusi itu tahapannya menstabilkan identitas. Sekilasnya bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Kemudian contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan yang salah itu. Baru nanti contoh responnya, kamu pasti punya alasan melakukan itu, nak. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru yang lebih baik dari itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh responnya, nilai apa yang kita percaya? Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar, nak? Nanti dia akan tahu murid kita itu keyakinan kelas apa yang dia langgar. Ini merupakan praktek segitiga restitusi saya di kelas Bapak Ibu. Itulah hasil dari budaya positif saya pada siang hari ini. Mari kita sama-sama Bapak Ibu, kita sama-sama berbenah diri, melangkah menciptakan disiplin dan budaya positif dari sekolah kita dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, gimana kabarnya pagi ini, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Ibu perhatikan ada beberapa kali pipet datang terlambat, benar nggak? Iya, benar sekali, Bu. Kemudian Ibu lihat ada beberapa tugas pipet yang terlambat dikumpulkan. Iya, Bu. Nah, kita di sini tidak mencari siapa yang salah ya. Kita ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pasti pipet melakukan itu punya alasan. Apa alasan pipet? Coba ceritakan sama Ibu. Karena Vivek sering membantu orang tua di rumah, Bu, sampai malam hari. Karena itu Vivek terlambat bangun pagi, Bu. Oh, karena membantu orang tua ya. Kemudian karena tidurnya juga sering kemalaman. Iya, Bu. Kemudian di sini berarti baiklah, Ibu ingin Vivek menyelesaikan permasalahan ini
Kemudian pasti Pipek punya alasan melakukan itu ya. Nanti Ibu akan berusaha berkomunikasi dengan orang tua Pipek bagaimana permasalahan ini bisa kita atasi. Ya benar seperti itu Pipek. Ya, benar. Nah, kemudian kira-kira dari permasalahan yang kita bahas tadi ada nggak keyakinan kelas yang Pipek langgar? Ada Bu. Apa itu? Pertama, terlambat masuk kelas Bu. Ya. Yang kedua, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Ya, bagus sekali ya. Dari permasalahan itu berarti apa kira-kira yang akan Pipek lakukan dari permasalahan itu? Berarti Pipek harus belajar mengatur waktunya lagi ya, mengatur waktu di rumah. Kemudian pekerjaan di rumah tidak apa-apa membantu kedua orang tua. Kemudian tidurnya juga dijaga. Jika tidurnya cepat, pasti bangunnya lebih ya betul sekali. Kemudian berarti masalahmu bisa kamu atasi sendiri Pipek? Insya Allah bisa Bu. Ya, terima kasih ya Pipek. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivek Ananta. Saya dari kelas 12 F5. Awalnya saya takut dipanggil oleh Bu Mary. Saya kira saya akan dimarahi. Ternyata tidak. Saya diajak berdiskusi dan mencari jalan keluar dari permasalahan saya. Apa kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah sehat. Ya, sekarang tahu nggak kenapa ibu manggil Seri? Ya, sekarang kita jelaskan ya kenapa ibu manggil Seri. Ibu manggil Seri karena tadi ibu lihat Seri lagi marah-marah di kelas kepada teman kelompok. Nampak oleh ibu wajah Seri itu lagi marah-marah. Kemudian ibu nggak tahu alasannya kenapa Seri melakukan itu. Iya Bu, saya kesal. Kenapa Seri kesal? Teman-teman tidak mau membantu saya dalam mengerjakan tugas kelompok. Oh, karena teman-teman tidak mau membantu Seri mengerjakan tugas kelompok ya. Wajarlah Seri marah. Kalau ibu ada di posisi Seri, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian apa yang dapat Seri lakukan terhadap mereka? Saya marah-marah Bu, tanpa saya sadari saya melempar kertas kepada mereka. Oh, berarti Seri melakukan itu karena ada alasannya ya. Saya susah payah mengerjakannya sendirian Bu, dengan biaya saya sendiri, sementara mereka tidak mau membantu. Oh begitu. Baiklah Seri, karena pekerjaan kelompok itu adalah pekerjaan bersama ya. Jika Seri melakukannya sendiri, pasti kita emosi. Ibu kalau ada di posisi Seri juga pasti seperti itu. Ibu akan menghargai perbuatan yang Seri lakukan, tapi ibu tidak menghargai jika perbuatan tersebut lebih parah daripada ini. Kemudian sekarang coba Seri pikirkan. Seri tadi melempar kertas kepada teman kelompoknya. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, terus menurut Seri apa keyakinan kelas kita terhadap yang Seri lakukan tadi? Saya menghormati dan menghargai teman. Ya, karena kita harus saling menghargai dan menghormati sesama teman. Itu merupakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama ya. Kemudian menurut Seri penting nggak menghargai sesama teman itu? Nah, kemudian jika menurut Seri penting, keyakinan apa yang harus Seri lakukan selanjutnya? Ya, betul sekali. Tindakan yang Seri lakukan harus banyak kita bersabar ya. Jadi nanti ibu akan memanggil juga teman-teman yang tidak mau berkolaborasi dengan Seri. Ibu akan menanyakan alasannya. Berarti intinya di sini Seri harus banyak, ya harus banyak sabar ya. Tepat sekali yang Seri lakukan. Berarti Seri sekarang udah bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Terima kasih banyak ya Seri. Silahkan kembali ke kelasnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlisa Spita Febrianti. Saya kelas 12 F5. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Mary, sehingga saya bisa mengendalikan diri dari amarah terhadap teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Bapak Ibu. Akhir kata, terima kasih. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego
Ibu setuju, Ananda juga setuju. Mari kita buat dan nanti yang Ananda tulis kesepakatannya di sini kita tempel di papan tulis ya. Oke, ini satu, silakan ditunjuk di sini ya. Yang kedua, siapa lagi? Barisan ini tadi Abdal ya? Ya, Abdal. Siapa lagi? Siapa yang mau lagi? Silakan. Boleh sebanyak-banyaknya boleh. Nanti kita pilih yang paling baik. Boleh. Nanti kita tulis. Kita tempel ke depan. Siapa yang mau lagi nak? Nih, sampai terbalik tulisnya ya. Dua. Lagi itu. Apa? Nah, ayo silakan ditulis. Ada lagi? Mau ditambahkan? Boleh, silakan. Nanti yang ditulis temannya kita sepakati mana yang akan kita ambil ya. Lagi? Tinggal di mana? Lagi nak, ada yang mau? Silakan. Masalah. Apa rasanya keinginan untuk menunjuk? Tempel ke depan. Iya. Nah, nanti kita ambil dan sempurna kan? Nah. Dan yang tapi silakan yang udah tulis di apa ke depan. Ada di sini sebelum menit dari 5 menit dah. Yang nama pada boleh keluar. Ada lagi nak? Ada lagi? Boleh. Ada yang mau menambahkan? Boleh ya. Ada lagi mau menambahkan? Silakan dibacakan yang udah ya. Udah, ada apa? Boleh ditempel. Ya kan? Sambil kita menunggu temannya kita baca ya. Yang pertama itu boleh keluar lebih dari 10 menit. Setuju? Setuju?
Apakah setelah kita nyaman itu keluar lebih dari 10 menit? Iya. Setuju atau tidak? Tidak. Kesepakatannya kurang baik ya. Boleh kita cabut? Saling menghargai sesama teman dan guru. Tidak ada saling banding membandingkan. Setuju. Berarti bahasanya nanti kita tambah aja ya, atau kita poles sedikit. Saling menghargai sesama teman dan guru dan tidak membanding-bandingkan. Itu bahasanya apa itu? Tidak ada membedakan ya. Tidak ada membeda-bedakan. Kalau banding-bandingkan nanti jadi lagu lagi ya. Tidak ada membeda-bedakan. Ya, dari ini kita ambil. Berpakaian rapi, mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Sudah kita pakai? Kita pakai. Datang tepat waktu 7.15. Aku malu datang terlambat ke sekolah. Setuju? Bagus ya. Nanti kalau bahasanya kurang kita perbaiki bahasanya sedikit aja. Mengucapkan 4 kata ajaib. Contohnya permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Ya, bagus. Kita pakai kan? Guru bisa memberikan tugas pengganti apabila berhalangan hadir. Guru boleh memberikan tugas tambahan apabila berhalangan hadir. Bukan tugas tambahan, tapi tugas yang dikerjakan pada saat jam guru itu ya. Berarti bahasanya aja kita ganti nanti. Guru bisa memberikan tugas apabila berhalangan hadir. Siswa hanya boleh keluar masuk kelas dengan izin guru. Setuju. Berarti ini mematuhi peraturan. Di bahasanya aja yang kita perbaiki. Harus sopan dan menghargai teman. Setuju. Berdoa sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Bagusnya, bagus kesepakatannya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan. Bersih terus ya. Siswa harus jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian. Keren deh. Ya, bagus sekali ya. Tanamkan jiwa jujur dalam diri kita ya. Yang bisa merubah diri kita itu bisa orang lain merubah kita. Nah, yang bisa merubah kita diri sendiri. Yang harus kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Wajib mematuhi jadwal piket yang telah disepakati bersama. Bagus sekali. Mendengarkan penjelasan guru. Setuju. Ada yang tidak setuju? Nah, ini tidak diperbolehkan menggunakan ponsel